Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ezar Fatih Maghrobi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Antasari Banjarmasin Angkatan 18. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang ilmu dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Sebaliknya, tanpa dakwah, Islam akan semakin jauh dari masyarakat yang selanjutnya akan lenyap dari permukaan bumi. Dalam kehidupan masyarakat, dakwah berfungsi menata kehidupan yang agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan bahagia. Ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat membawa kehancuran. Baiklah, ada 3 poin penting yang nantinya akan kita bahas dalam ilmu dakwah ini. Yang pertama ada pengertian dakwah, kedua ada unsur-unsur dakwah, ketiga ada strategi dakwah. Oke, kita masuk ke pengertian dakwah. Baik, pengertian dakwah atau kata dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u atau dakwatan yang memiliki kesamaan makna dengan al-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Setiap tindakan yang bersifat memanggil, menyeru, atau mengajak orang untuk beriman dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai garis kaidah dan syariat dan akhlak Islamiyah disebut dakwah. Adapun pengertian dakwah secara istilah menurut beberapa pakar dan ahli adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Syekh Ali Mahfuz menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan di akhirat. Yang kedua ada Profesor Dr. Hamka menyatakan bahwa dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun ayat yang berkaitan tentang dakwah yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pada ayat di atas dengan tegas dikatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar akan selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berarti mereka telah menyampaikan ajaran Islam ke arah akidah dan akhlak Islamiyah. Baik, kita masuk poin yang kedua yaitu unsur-unsur dakwah. Yang pertama ada dai atau subjek dakwah. Subjek dakwah adalah orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah, yaitu orang-orang yang berusaha mengubah situasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama. Pelaku dakwah dapat berbentuk perorangan ataupun kelompok atau organisasi, sekaligus sebagai pemberi informasi dan pembawa misi ajaran agama yang biasa disebut dai. Yang kedua ada mad'u atau objek dakwah. Objek dakwah adalah orang, sekelompok orang, atau masyarakat secara keseluruhan yang menerima pesan dakwah tanpa membeda-bedakan. Dalam penyampaian dakwah, ada yang harus diperhatikan tentang kondisi orang yang hendak diberi materi dakwah. Dari segi usia, kondisi psikologis, status sosial, serta tingkat pengetahuan mad'u dapat mempengaruhi daya tangkap pesan yang dai sampaikan. Maka dari itu, seorang dai diharapkan memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa yang hendak menjadi sasaran dakwahnya. Yang selanjutnya ada materi dakwah. Menurut M. Munir dan Wahyu Ilahi dalam bukunya yang bertajuk Manajemen Dakwah, membagi materi dakwah menjadi 4 bagian, yaitu ada akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Yang pertama ada akidah. Akidah memiliki pengaruh terhadap pembentukan moral atau akhlak manusia. Oleh karena itu, yang menjadi penting dalam materi dakwah adalah soal akidah atau keimanan. Yang kedua ada syariah. Materi dakwah yang berhubungan dengan nilai-nilai syariah atau hukum Islam. Syariah sangat luas dan bersifat mengikat bagi seluruh umat. Kelebihan dari materi syariah umat Islam adalah tidak dimiliki oleh agama yang lain. Syariah bersifat universal, berlaku kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga ada muamalah. Muamalah adalah perkara yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Menurut Louis Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada akhlak. Bicara tentang akhlak pasti selalu berkaitan dengan budi pekerti, tabiat, atau tingkah laku seseorang. Menurut Al-Farabi,
akhlak adalah jalan atau sarana dalam menyampaikan manusia kepada tujuan hidup yang tertinggi, yaitu kebahagiaan. Mempelajari akhlak berarti mengetahui berbagai kejahatan atau kekurangan yang dapat merintangi usaha mencapai tujuan tersebut. Lalu selanjutnya ada metode dakwah. Metode dakwah secara bahasa berasal dari kata meta, melalui, dan hodos, jalan atau cara. Dengan begitu, metode adalah cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan arti dakwah menurut pendapat Bakhil Khawli yaitu satu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam surah An-Nahl ayat 125 diterangkan bahwa metode dakwah terbagi menjadi 3. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ada 3 poin penting yang terdapat dalam surah ini. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, hingga tidak menimbulkan kesan memaksa dan mengintimidasi saat menyampaikan ajaran agama. Yang kedua, mau'izatil hasanah. Berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau berdakwah dengan rasa kasih sayang, sehingga materi dakwah dapat diterima hingga menyentuh hati mereka. Yang ketiga ada mujadalah billati hiya ahsan. Mujadalah berarti berdakwah dengan cara bertukar pikiran. Apabila membantah, harus dengan cara yang lembut, tidak memberikan tekanan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Baik, yang selanjutnya ada media dakwah. Media dakwah adalah sarana yang digunakan untuk berdakwah dalam menyampaikan materi dakwah kepada sasaran dakwah. Media dakwah meliputi lisan, tulisan, ataupun tindakan. Ditinjau dari segi bentuk penyampaiannya, media dakwah dapat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada lisan. Termasuk dalam bentuk lisan diantaranya adalah khutbah, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, nasihat-nasihat, dan lain-lain. Yang kedua ada tulisan. Tulisan dapat menjadi media dan perantara dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang termasuk dalam media tulisan diantaranya adalah buku-buku, surat kabar, majalah, buletin, makalah, jurnal, dan lain-lain. Yang ketiga ada akhlak. Bentuk penyampaian dakwah melalui akhlak bersifat langsung dan nyata. Tindakan yang ditujukan menjadi contoh untuk diikuti. Yang menjadi bagian dakwah melalui akhlak diantaranya seperti menjenguk kerabat, saudara, ataupun orang yang kita kenal ketika sakit, bersilaturahmi, berperilaku terpuji, menaati rambu-rambu lalu lintas, dan lain hal. Baik, yang selanjutnya ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang memerlukan sebuah proses untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Adapun tujuan dakwah adalah menyebarkan kebenaran Islam yang dapat dikategorikan pada 3 macam, yaitu menanamkan akidah, ketaatan pada hukum-hukum Islam, pembinaan, dan pembentukan akhlak mulia. Di poin terakhir adalah strategi dakwah. Menurut Asmuni, strategi dakwah adalah metode, siasat, taktik, ataupun manuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah. Asmuni menambahkan, untuk mencapai keberhasilan dakwah secara maksimal, maka diperlukan berbagai faktor penunjang, diantaranya adalah strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah mengenai sasaran. Strategi yang digunakan haruslah memperhatikan beberapa asas. Di antaranya adalah, yang pertama, asas filosofi. Membicarakan hal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah. Yang kedua, asas kemampuan dan keahlian dai. Asas ini menyangkut keahlian dan profesionalisme dai sebagai subjek dakwah. Asas sosiologi, yaitu asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya keadaan politik setempat, mayoritas keberagaman di suatu daerah. Yang keempat ada asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Aspek psikologis harus diperhatikan lantaran interaksi yang dibangun adalah sama manusia. Yang kelima, asas aktivitas dan efisiensi. Maksudnya adalah aktivitas dakwah harus menyeimbangkan antara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaiannya, sesuai dengan planning yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait pemaparan tentang ilmu dakwah,
adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Ilmu dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala penyampaian agama dan proses keagamaan dalam segala aspek. Jalan Nurdin Rahmat menyebutkan bahwa ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak lagi membicarakan kewajiban berdakwah kepada pribadi muslim, tetapi lebih kepada bagaimana pribadi muslim tersebut melakukan kegiatan dakwahnya agar berhasil. Objek ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek material dakwah adalah ajaran pokok agama Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kegiatan dan kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Sedangkan objek formal kajian ilmu dakwah adalah mengungkap salah satu aspek dari objek material, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan mengajak umat manusia beramar ma'ruf nahi munkar supaya umat manusia masuk kepada jalan Allah dan dalam semua segi kehidupan.